Shalom saudara, puji Tuhan saudara. Mungkin saudara bisa mute dulu ya, biar suaranya bisa tertangkap dengan baik. Ya. Baik saudara. Saudara, ada istilah begini, manusia itu berbuat salah itu manusiawi. Jadi manusiawi kalau manusia berbuat salah. Lebih manusiawi kalau ya mengakui atau mengaku salah. Jadi berbuat salah manusiawi, kalau ngaku salah lebih manusiawi. Yang paling manusiawi itu nyalain orang, saudara. Ya, kalau nyalain orang itu udah paling manusiawi ya, merasa diri paling benar. Nah, saudara-saudara sekalian, orang Kristen jangan seperti itu ya. Jangan kalau ada kesalahan itu nyalain orang lain. Ya. Jadi kalau dia berbuat kesalahan, yang disalahin orang lain. Nah, itu nggak boleh, saudara sekalian. Biasanya orang yang gampang nyalain orang lain ketika dia sendiri berbuat salah, itu biasanya pendidikannya dari kecil nggak beres, nggak benar. Biasanya anak yang seperti itu, ya, dulu waktu kecil kalau dia jatuh, ya, nangis, orang tuanya itu nyalain ubinnya, atau kalau dia kesandung bangku, yang disalin bangkunya supaya dia diam. Padahal cara seperti itu tidak mendidik. Ya, artinya si anak merasa tidak bersalah atau tidak lalai, padahal dia sendiri yang melakukan kesalahan. Logikanya kan kalau ubin atau kursi dia kan nggak bergerak, yang bergerak kan manusia. Ya. Nah, kalau udah pendidikan dasarnya seperti itu, makanya nggak heran ya, kalau ada kesalahan yang disalahkan adalah orang lain. Sedangkan kita orang Kristen jangan seperti itu. Ya, ada pepatah mengatakan winners take responsibility, loser blame others. Seorang pemenang dia ambil tanggung jawab, tapi seorang pecundang dia nyalain orang. Ya, kalau orang yang mudah menyalahkan orang lain, itu bukannya pemenang, tetapi pecundang. Nah, saudara, di Alkitab, ada seorang yang mengaku dosa ketika dia ditegur di depan pegawai-pegawainya. Nah, siapakah dia? Kita buka Alkitab kita dalam 2 Samuel 12 ayat 13. 2 Samuel 12 ayat 13. Ingat aja 12-13. 12-13 2 Samuel. Saya akan bacakan satu ayat ini. Nah, ayat ini dalam perikop berjudul Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Nah, ini judulnya Lembaga Alkitab Indonesia sudah menyimpulkan Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Nah, saudara, apa yang terjadi di peristiwa ini itu sesungguhnya sudah 1 tahun sejak Daud berzina dengan Batseba. Ya. Jadi Nathan menegurnya ini setelah peristiwa Daud berzina dengan Batseba itu diperkirakan sudah 1 tahun. Ya, itu masuk akal karena anak hasil dari perzinahan Raja Daud itu lahir, ya, yang akhirnya mati karena kena tulah. Tuhan menulah anak itu. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kejatuhan Daud ini menjadi pelajaran yang sangat mahal buat kita semua. Ya, kita seorang pria ya, bisa juga jatuh seperti Daud jatuh. Ya, dan ini pelajaran yang sangat mahal dan juga menjadi warning buat kita pria yang bisa juga jatuh seperti Raja Daud. Saudara bisa bayangkan Raja Daud itu seorang pemazmur. Ya. Ada yang mengatakan dia urapannya 3. Urapan raja pasti diurapi. Urapan imam, ya, dan juga urapan nabi. Tapi bisa jatuh dengan luar biasa. Dia jatuh dalam dosa ketika ada seorang wanita mandi. Ya, dia ada di suatu rumah, ya, yang lain pada berperang, dia ada di rumah, sedang berleha-leha. Dan dia melihat seorang yang mandi, ya, dari atap. Dari sotoh, dari ya lantai atas ya. Istana biasa lebih tinggi dari rumah-rumah sehingga dia bisa melihat ke bawah. Yang mandi itu ternyata adalah Batseba,
Alkitab mencatat Batseba adalah seorang yang sangat cantik. Ya. Kalau bahasa Inggris mengatakan the woman was very beautiful to behold. Wanita itu atau perempuan itu sangat cantik untuk dilihat. Ya, kalau bahasa sekarang, ya, very beautiful to behold, artinya sayang kalau nggak dilihat, apalagi sedang mandi, begitu saudara. Ya. Nah, yang jadi persoalan, ini jadi persoalan. Raja Daud pada waktu itu, ya, ketika dia melihat Batseba, itu istrinya ada 6. Alkitab mencatat, ya, kalau saudara baca di 2 Samuel 3 ayat 2-5, itu dicatat istrinya. Ahinoam, Abigail, Maakah, Hagit, ya, Egla, ya, itu istri-istrinya tuh. Abigail itu Alkitab mencatat seorang yang cantik. Nah, Batseba ini menurut catatan para ahli 1 dari 10 wanita yang cantik di Alkitab, yang dicatat di Alkitab. Ya, jadi ada 10. Sarah, Ribka, Rahel, Tamar anaknya Daud, Tamar anaknya ini, anaknya Absalom, kemudian Ratu Wasti, Esther, dan ini Batseba. Ya, jadi saudara sekalian, memang ketika Daud melihat Batseba mandi, ya, itu kalau kita bilang, ya, pucuk dicinta, ular tiba. Jadi kayak kebetulan begitu. Yang tiba itu bukannya pucuk dicinta, tapi bukannya ulam, tapi ular. Cerita Daud berzina lahir sebelum tolong di mute saudara, ya. Saya mute dulu. Oke. Nah, baik. Jadi saudara, saya lanjutkan. Jadi pada waktu Daud berzina, kemudian dia itu istri orang, itu adalah istrinya Uria, istri pegawainya. Dan Daud bukan hanya stop di dosa perzinahan, tetapi juga perencanaan pembunuhan. Jadi dia merencanakan untuk membunuh Uria, suami dari Batseba itu, yang notabene Uria ini adalah pegawainya, saudara, ya. Prajuritnya, pahlawan perangnya, yang sangat loyal, yang sangat berdedikasi, loyal, begitu. Yang lebih dramatisnya, Daud itu membuat skenario, dia minta kepada panglimanya Yoab, ya, dia tulis surat, ya, kemudian dia kirim ke Yoab, melalui yang bawa suratnya itu si Uria yang dia mau bunuh. Ya. Jadi disetting, nanti Uria ditempatkan di tempat pertempuran yang paling ganas, yang paling berbahaya, kemudian tinggalin, ya, supaya dia mati di medan pertempuran. Itu kan sebuah perencanaan yang halus tapi jahat, ya. Dan betul saudara, ya, Uria akhirnya meninggal di medan pertempuran, ya. Kemudian istrinya diambil, ya. Nah, peristiwa itu 1 tahun kemudian kurang lebih, ya, nggak ada apa-apa. Nabi Nathan, nah ini yang kita baca nih, menegur. Dia menegur dengan sebuah cerita, ya, tell story. Dia cerita bahwa ada seorang kaya yang punya kambing domba yang begitu banyak. Kemudian ada tetangganya miskin, hanya cuma 1 domba. Nah, 1 domba itu disayang sama orang miskin ini karena cuma satu-satunya. Dianggap seperti anak perempuannya. Begitu, anak perempuan satu-satunya diperlakukan seperti itu. Ya, dikasih makan, dikasih minum, begitu, seperti seorang anak, begitu. Nah, suatu ketika orang kaya ini kedatangan tamu. Nah, dia ingin menyidangkan makanan. Tapi dia sayang untuk menyembelih dombanya yang banyak itu. Dia ambil domba tetangganya yang cuma satu-satunya itu. Nah, ketika Daud mendengar cerita Nathan tersebut, Alkitab mencatat di ayat 5, Daud itu sangat marah. Jadi bukan hanya marah, sangat marah. Kemudian dia bilang orang itu harus dihukum mati. Ya. Dan anak dombanya itu mesti diganti 4 kali lipat. Ya. Nah, dari peristiwa itu, saudara, Nathan langsung berkata, engkaulah orang itu. Nah, yang menarik, saudara sekalian, ketika Daud ditegur oleh Nathan di hadapan pegawai-pegawainya, saudara, Daud itu tidak
tidak memberontak, artinya tidak melawan, saudara sekalian. Ya, padahal biasanya orang ya sulit untuk ditegur. Dia biasanya menjaga privasinya. Tapi tidak demikian dengan Daud. Nah, kita baca di ayat 13. Nanti saudara baca di ayat di perikop itu dan selanjutnya. Tadi yang saya ceritakan itu dua pasal itu ya. 2 Samuel 11 dan ayat 12 dan pasal 12. Nah, ayat 13 dikatakan begini. 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud. Jadi setelah ditegur, ya, Daud berkata begini kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nah, jadi Daud berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Nah, jadi saudara sekalian, Daud berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Natan langsung merespon, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Dosa, kalau Tuhan nggak jauhkan, kita mati. Kalau kita nggak percaya Yesus, kita akan mati dalam dosa kita. Makanya dosa itu perlu dijauhkan. Dan Tuhan sudah melakukannya di kayu salib. Dia jauhkan dosa dari kita. Makanya kalau orang nggak percaya Yesus, Matius 8 ayat 24, dia akan mati dalam dosanya. Kenapa? Masih ada dalam dosa. Kita bersyukur, kita percaya Tuhan Yesus, kita disucikan. Ya. Nah, jadi ini luar biasa seterusnya. Tuhan telah menjauhkan dosamu. Kalau Tuhan nggak menjauhkan, Daud mati, saudara. Ya, demikian juga dengan kita. Kalau Tuhan tidak menebus dosa kita akan mati dalam dosa kita. Yohanes 8 ayat 24. Nah, di sini juga kita bisa belajar begini, saudara sekalian. Ini satu ayat kalau kita renungkan luar biasa. Dosa perzinahan itu harus dijauhkan. Ya, seperti pesan Tuhan, harus dijauhkan. Jangan sampai kita mendekatkan diri, nyari masalah, harus menjauhkan. Jadi kalau kita boleh ulang, seandainya, kan biasa kita begitu ya, udah kejadian, aduh kalau aja. Ya. Kalau aja Daud ketika dia melihat, dia langsung sadar, aduh Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku masih punya keinginan untuk berzina, aku masih punya keinginan untuk mengambil istri orang. Padahal istrinya tuh 26, saudara sekalian. Salah satunya tuh Alkitab dengan jelas mencatat Abigail itu cantik. Ya. Tapi namanya, biasanya kan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di halaman. Itu begitu. Seandainya saja Daud menjauhkan diri dari keinginan yang berdosa itu, dia bisa tahan. Mungkin dia nggak akan jatuh dalam dosa. Ya. Nah, itu pelajarannya. Namanya dosa percabulan, perzinahan memang tidak ada pilihan lain. Harus dijauhkan. Ya, harus dijauhkan. Nah, saudara, Yusuf itu contoh konkret dia menjauhkan dari dosa perzinahan. Ya. Buktinya apa? Yusuf waktu digoda oleh majikannya, wanita yang namanya Potifar, istri Potifar, Tante Poti atau Tante Po, itu usianya masih belia, masih 17-an begitu, belum sampai 20. Ya, karena Yusuf itu ada di Mesir kurang lebih 13 tahun. Ya, dia menjadi Perdana Menteri itu umur 30. Jadi masih muda belia, saudara. Tapi Alkitab mencatat Yusuf itu hidup dalam kawasan rohani, menjauhkan dari dosa percabulan. Ya. Ketika Tante Po, ya, istri Potifar itu menggoda berhari-hari. Alkitab mencatat di Kejadian pasal 3:19 itu berhari-hari. Dan perlu saudara ketahui, ya, saya pernah mengatakan bahwa istri pejabat, Potifar itu pejabat, ya, kepala penjara dari Firaun, itu kan pejabat. Biasanya pada zaman itu istri pejabat itu cantik-cantik. Ya, kenapa istri pejabat pada waktu itu cantik? Karena ketika pesta itu dibawa istrinya tuh untuk dipamerin, begitu saudara. Makanya bisa diyakini Yusuf itu betul-betul digoda, ya, oleh Tante Po. Ya. Itu betul-betul godaan, ya, bukannya musibah. Kalau yang menggoda itu nggak begitu menarik, mungkin lain ceritanya. Nah, Alkitab mencatat, walaupun dari hari ke hari digoda, Yusuf melarikan diri, menjauhkan diri dari dosa perzinahan itu. Nah, ini pelajaran buat kita. Kita manusia yang lemah. Ya, kalau kita makin dekat dengan godaan itu,
kita makin tertarik sampai kita nggak bisa menjauhkan. Ya, menjauhkan. Makanya kalau udah ada, senang sama orang padahal kita sudah punya istri, itu memang kita harus mulai bergumul. Ya, mulai jatuh cinta. Jangan di-entertain. Kalau di-entertain kita ambil. Ya, biasanya kita lihat, kita ambil. Apalagi kita punya uang, punya kedudukan, punya pengaruh. Ya, udah nggak ada yang bisa mencegah. Seperti Daud, dia suruh orang samperin Betseba, kemudian bawa ke istananya. Jadilah perzinahan, saudara sekalian. Ya, jadi ini pelajaran yang luar biasa, saudara sekalian. Nah, yang menarik, saudara sekalian, kata aku sudah berdosa. Nah, ini menarik, saudara sekalian. Kata berdosa di situ itu dari kata Ibrani hatati. Ya, bukannya hartati, ya. Hatati. Hatati, aku sudah berdosa. Hatati, itu dari kata dasar kata. Nah, kata itu artinya, saudara sekalian, nggak begitu mengerikan. Ya. Aku sudah berdosa. Kata, hatati. Artinya to sin, to miss. Ya, to miss, bukannya masak itu to miss. Tapi to miss, meleset. To miss the mark, meleset dari sasaran, dari target. Kalau kita memanah, itu kan ada sasarannya tuh. Nah, itu kalau to miss the mark, itu nggak sampai di tengah. Ya. To miss the goal, sasaran. To miss the way, itu kata-kata. Ya. Yang menarik, saudara sekalian, ya, kalau kita eksegese, kata berdosa di Ibrani kan kata. Nah, saya baca Alkitab Septuaginta. Ya, Septuaginta itu Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Kata berdosa di situ yang bahasa Ibraninya kata itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Septuaginta itu bahasa Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Kata berdosa di situ hamartano. Wah, ini menurut saya luar biasa. Hamartano artinya sama. Ya. Meleset, to miss the mark, to miss the way, atau to miss the goal. Nah, saya coba meneliti. Hamartano itu ternyata dari dua kata, yaitu hak. Ya, hak, ya, karena dia supaya bisa dilafalkan jadi dari A jadi hak begitu ya. Hak atau A itu alfa. Ya, kalau bahasa Yunani A abjadnya itu alfa. Ya, artinya huruf pertama, atau juga artinya negatif partikel. Ya. H A, ya, H atau A. Kemudian martano itu dari kata meros. Nah, meros itu artinya apart, bagian, atau assign to one, ditugaskan. Jadi sehingga kalau digabung hamartano artinya dia terpisah. Ya. Dia tidak seperti yang ditugaskan, tidak mencapai seperti sasaran, error begitu. Ya. Jadi saudara sekalian, ketika kita berdosa sesungguhnya kita tidak sesuai dengan sasaran, ya. Tidak sesuai dengan target, tidak sesuai dengan standar, ya. Meleset, luncas begitu saudara sekalian. Luncas dari apa? Dari standar yang Tuhan kehendaki. Makanya di Roma pasal 3 ayat yang ke-23 dikatakan karena semua orang sudah berbuat dosa. Nah, kata berbuat dosa di situ itu dari kata Yunani sama, hamartano. Sehingga ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara sekalian, ketika kita berbuat dosa, ya, itu hilang kemuliaan Allah. Nah, hilang kemuliaan Allah sebenarnya kurang tepat. Karena kata hilang itu sebenarnya bukannya hilang, tapi kurang. Ya, artinya tidak mencapai seperti standar. Jadi cocok tuh. Ya. Makanya saudara sekalian, ketika kita tidak mencapai seperti yang Tuhan kehendaki, meleset, itulah dosa. Makanya standar bagi orang Kristen itu sangat tinggi saudara sekalian. Jangankan berbuat, melakukan. Memikirkan saja itu udah berdosa, udah meleset. Ya. Yesus berkata, jika kamu memandang wanita dan menginginkannya, kamu sudah berbuat dosa terhadap dia. Jadi memang nggak mudah untuk menjadi Kristen. Ya, jangan berpikir Kristen itu gampang masuk surga. Justru saudara sekalian, untuk menjadi Kristen itu yang benar-benar benar itu tidak mudah. Butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan.
Jadi ketika orang ya, berbuat dosa, sesungguhnya yang dia langgar adalah kekudusan Allah. Ya. Karena target, sasaran, goal kita adalah kudus seperti Allah. Berkali-kali Alkitab mengatakan baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Sampai 3 kali, kudus, kudus, kudus. Itu artinya kalau bahasa Ibrani diulang sampai 3, itu ekstrim, ya, sangat ekstrim. Itu artinya tuntutannya memang seperti itu. Ya. Makanya ketika kita tidak mencapai kekudusan Allah, itulah dosa. Jadi saudara sekalian, jangan sampai kita ya, meremehkan hal ini. Jangan kita merasa, saya mah udah jadi Kristen lama. Ya. Saya mah nggak mungkin jatuh dalam dosa. Salah saudara sekalian. Siapapun bisa jatuh dalam dosa. Ya. Nggak peduli. Kalau saudara baca beberapa bulan yang lalu, itu heboh. Seorang pendeta besar. Ya. Dia sudah menulis buku banyak. Dia udah seminar secara mendunia. Tapi bisa jatuh dalam dosa perzinahan. Ya. Jadi jangan sampai kita merasa sombong, merasa nggak akan jatuh. Salah. Karena Alkitab sudah mengingatkan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-12 itu dikatakan begini. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi kita jangan sombong. Kita bisa jatuh, saudara sekalian. Ya, kita bisa meleset, setiap saat kita bisa meleset. Makanya kekristenan itu seperti jalan di tali. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa jatuh. Ya, kita bisa jatuh. Makanya berjuanglah. Itu artinya nggak mudah, namanya berjuang. Ya, kalau jalan yang lebar kan gampang. Tapi kita ada di jalan yang sempit. Jalan yang kecil, kalau kita nggak hati-hati, kita bisa jatuh ke jurang. Ya. Terjemahan 1 Korintus 10 ayat 12, itu terjemahan bahasa Inggrisnya, The Message itu sangat bagus buat kita pelajari. Dikatakan begini, The Message mengatakan 1 Korintus 10 ayat 12, don't be so naive and self-confident. Jangan terlalu bodoh, terlalu naif, dan percaya diri. You are not exempt. Kamu tidak kecuali. You could fall flat on your face as easily as anyone. Kamu itu bisa jatuh rata dengan muka sampai ke tanah semudah sebagaimana orang lain juga jatuh. Jadi nggak peduli saudara. Buktinya apa? Daud itu. Bayangkan urapannya 3. Sebagai raja, sebagai imam, sebagai nabi, dia bisa jatuh. Dosa perzinahan sebagaimana bukan nabi, bukan imam, itu jatuh saudara. Itu betul Alkitab. Ya. Ada pendeta yang tadi saya cerita. Ya. Dia bisa jatuh dalam dosa yang kita pikir kok bisa ya? Bisa. Pendeta juga manusia, punya perasaan dan punya hati, dan bisa jatuh dalam dosa. Makanya Paulus berkata, aku ingin melakukan yang baik, yang jahat yang aku lakukan. Jadi Paulus pun mengalami perjuangan yang hebat. Bisa jatuh dalam dosa, sebagaimana orang lain juga jatuh. Ya, makanya, you are not exempt. Anda tidak terkecuali. Nggak peduli, mau dia pendeta, gelarnya STH, MTH, PhD, dia bisa jatuh dalam dosa. You could fall flat on your face as easily as anyone else. Kamu bisa jatuh flat, rata, semudah sebagaimana orang lain jatuh. Forget about your self-confidence. Lupakan percaya diri. Ya, karena nggak ada gunanya. It's useless katanya. Nah, kalimat terakhir yang bagus. Cultivate God confidence. Kembangkan, budidayakan kepercayaan kita kepada Allah. Ya, karena hanya dekat Dia saja. Ya, aku tenang. Punya kekuatan saudara sekalian. Makanya Roh Kudus itu ditempatkan di dalam diri orang percaya untuk apa? Menopang kita. Karena kita bisa jatuh sebagaimana orang lain jatuh. Kenapa begitu? Karena kita punya kodrat berdosa. Dalam diri kita ini ada kodrat, ada natur yang memang tidak bisa tidak berbuat dosa. Dia berbuat dosa. Makanya harus diperjuangkan, harus dilatih, dihajar, dididik. Ya. Dan mulailah dengan seperti Raja Daud. Ketika dia ditegur, dia mengakui dosanya. Dan sejak saat itu, dia tidak berbuat dosa lagi. Kalau saudara baca di 1 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 4, meskipun dia disodori seorang gadis yang sangat cantik di negerinya itu, namanya Abisa, dia tidak berbuat zina. Ya, karena nggak ada waktu, saudara nanti bisa baca di rumah. Ya.
Artinya dia tidak ulangi lagi dosa yang pernah dia lakukan, yang begitu menyengsarakan hidupnya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kita harus menyadari bahwa kita itu masih punya kodrat dosa. Dan kita harus akui ada kodrat dosa yang membuat kita bisa jatuh sebagaimana orang lain jatuh. Ya, karena semua orang sudah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya kita punya kodrat dosa yang harus kita perjuangkan ketika kita percaya Yesus. Untuk itulah kita harus bergantung kepada Roh Kudus setiap saat. Yang terakhir, ketika kita mengaku dosa, bukan hanya kita mengakui dosa-dosa kita yang kita perbuat di masa lalu, tetapi juga kita mengakui bahwa masih ada potensi dalam diri kita untuk melakukan dosa. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita punya potensi berdosa, membuat kita hati-hati. Begitu saudara sekalian, ya. Makanya di 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10 Alkitab mengatakan begini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Jadi kalau kita berkata, saya nggak berdosa. Nah, kata berdosa di situ hamartia. Ya, saya nggak meleset. Salah. Ya, kita masih bisa meleset, begitu maksudnya. Ya, dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Ya, kalau kita meremehkan bahwa kita nggak bisa jatuh dalam dosa, itu bohong, nggak benar itu. Jika kita mengaku dosa kita, kata dosa itu hamartia, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau kita mengakui dosa, kalau dosa tidak diakui, dia akan membuat kita atau membawa kita kepada kematian. Jadi kalau kita mengaku dosa, dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ya. Ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, ya, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam diri kita. Jadi saudara sekalian, ketika kita mengaku dosa kita, sekaligus kita harus berkomitmen, berjanji untuk bukan hanya tidak berbuat dosa atau tidak melakukan dosa yang telah kita lakukan, tetapi juga kita menyadari bahwa kita masih bisa meleset, dan belum mencapai seperti yang Tuhan kehendaki. Masih ada potensi dalam diri kita yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Itu yang kita harus perangi. Ya. Jadi sekaligus sebagai pendorong kita untuk berjuang. Ya, karena memang tidak mudah. Tidak mudah, saudara sekalian. Ya, nggak mudah. Makanya Tuhan ampuni aku Tuhan kalau aku masih meleset. Kenapa? Masih meleset. Nggak sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Itu kodrat kita itu sampai harusnya berubah sampai kita punya pikiran perasaan Tuhan. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan, artinya tidak bisa mencapai segambar serupa dengan Allah. Artinya tidak punya potensi, tidak punya kemampuan untuk mencapai standar gambar Allah, yaitu kodrat ilahi. Makanya Yesus datang ke bumi ini bukan hanya mengangkat dosa dunia, Yohanes 1 ayat 29, tetapi juga memberikan kita kekuatan, potensi untuk apa? Keluar dari kodrat berdosa menuju ke kodrat ilahi. Ya, itu yang disebut dengan lahir baru, itu mencapai kodrat ilahi. Ya, jadi lahir baru bukan hanya percaya Yesus, lahir baru, enggak. Itu garis panjang, lahir baru itu garis panjang sampai kita mencapai kodrat ilahi. Ya, mengenakan kodrat ilahi yang sama juga dengan mencapai atau mengenakan kekudusan Allah. Dan itu proses panjang, perjuangan. Jangan sampai kita ditipu waktu percaya Yesus sudah lahir baru, padahal kehidupannya amburadul. Ya. Itulah sebabnya kita harus mau dimuridkan. Ya. Dimuridkan artinya ditingkatkan kualitas hidupnya. Oleh apa? Firman. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Itulah sebabnya gereja harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan di setiap ibadah. Ya, dulu saya pernah dengar, firman Tuhan bang, nggak usah, yang penting pujian, penyembahan. Salah. Justru pujian penyembahan itu mempersiapkan supaya ketika firman ditabur, hati sudah siap. Ya, saya mendengar itu saya sangat sedih juga. Kok ada ya yang berkata firman Tuhan nggak penting lah, yang penting pujian penyembahan. Itu sangat salah. Ya, justru kalau kita kan aliran Pentakosta ya, aliran karismatik. Itu kan ketika dulu pemimpin pujian berkata begini, kita setelah dia memuji penyembah Tuhan, kemudian berkata, mari kita akan masuk dalam bagian yang terpenting. Apa itu? Firman.
Karena firman yang akan menguduskan kita, yang akan menyucikan kita, yang akan mengubah kita. Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari apa? Kodrat berdosa ini. Yang daging ini nih, apalagi kalau sehat, kuat, punya duit. Aduh. Orang yang susah aja, istrinya bisa lebih dari satu. Ya. Ada joke mengatakan begini. Ya. Kalau harta, tahta, itu mah titipan. Lah, kalau wanita, simpenan. Nah, itu saudara sekalian. Itu kan kurang ajar, saudara sekalian. Tahta, ya, harta itu titipan. Kalau wanita, simpenan. Ya, simpedes, simpenan perempuan desa. Karena simpennya di desa. Kalau di kota, si maskot, simpenan amoy satu kota. Ya. Sepandai-pandainya kita menyimpan istri muda, akhirnya ketahuan juga. Ya. Bukan akhirnya tua juga, memang tua juga, saudara sekalian. Jadi, saudara sekalian, ya, jangan kita menyalahkan orang lain kalau kita jatuh dalam dosa. Dalam diri kita ini masih ada potensi yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Makanya kita mesti hati-hati, kita berjuang. Ya, ketika kita melakukan dosa, Alkitab mengatakan, Yesus berkata ketika perempuan kedapatan berbuat zina, ya, orang-orang tidak menghukum dia. Salah satu kalimatnya berkata begini, jangan berbuat dosa lagi. Don't sin anymore. Jangan berbuat dosa lagi. Artinya bukan hanya dosa yang sudah dilakukan, nggak dilakukan, tetapi kita harus berkomitmen bahwa kita masih punya potensi dosa yang kita harus selesaikan. Maksudnya begitu, saudara sekalian. Dan makin hari kita makin dimurnikan. Dan ini adalah perjuangan kita seumur hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.